Anda sedang mendengarkan Pesona Sore bersama Sukmawati Soekardi. 99,6 FM Radio Markas, sahabat untuk semua. Sahabat Markas, kita sudah bersama dalam talk show sore hari ini karena bagaimanapun juga ini berkaitan dengan momen 16 HAKTP atau Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di mana solidaritas perempuan Anging Mamiri dan perempuan pesisir pun ikut menyerukan hak mereka. Ya, perempuan pesisir sampai sejauh ini juga mendapatkan diskriminasi. Seperti apa diskriminasi yang dialami, nanti kita bakalan kulik ulas ya bersama kedua narasumber saya. Tapi yang pastinya sahabat Amarka, Solidaritas Perempuan atau SP Anging Mamiri ini merupakan organisasi yang berjuang bersama perempuan pesisir dan nelayan tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. SP Anging Mamiri bersama perempuan pesisir dan nelayan tradisional berjuang melawan reklamasi untuk mempertahankan hak-hak mereka. Mereka juga melakukan berbagai aksi, sahabat Amarkas. Lantas seperti apa ya bentuk perjuangan teman-teman di SP Anging Mamiri dan juga perempuan pesisir ini, dan seperti apa bentuk dukungan yang diberikan oleh kita semua pihak-pihak yang mungkin menjadi stakeholder berkaitan dengan kasus yang dialami. Langsung saja saya mau menyapa kedua narasumber saya yang terlibat langsung dalam perjuangan ini. Boleh saya sebut begitu ya? Ada Nurfayana Lisa ya. Mohon maaf, ini saya panggil siapa, Nurfi? Bisa dipanggil Ica. Dipanggil Ica. Baik-baik. Ica, nama panggilan ya, Ica ya? Nama panggilan. Ica sendiri sebagai apa di SP Anging Mamiri? Di SP Anging Mamiri sebagai koordinator program. Baik, Ica mohon boleh dimajukan lagi mic-nya biar lebih terdengar suaranya. Lebih lantang lagi, tarik aja nggak apa-apa. Oke, lalu ada Ibu Zainab. Ibu Zainab merupakan perempuan pesisir Talo ya? Iya, iya. Oke, bagaimana kabarnya dua orang hari ini yang luar biasa? Alhamdulillah, Baik. Baik ya, sehat ya. Karena kayaknya untuk memperjuangkan sebuah hak itu butuh tenaga yang support gitu. Baik, karena di talk show kita kali ini memang membahas tentang bingkai perempuan nelayan dalam pembangunan infrastruktur di pesisir kota Makassar. Nah, ini saya menjadi penasaran nih, Ica ya dan Bu Zainab, berkaitan dengan bagaimana kita mengenal dulu nih tentang SP Anging Mamiri, apa saja bentuk kegiatannya sejauh ini. Mungkin Ica dulu, silahkan. Iya, terima kasih Kak. Jadi sebenarnya SP Anging Mamiri ini organisasi perempuan, salah satu organisasi perempuan di Sulawesi Selatan, dan memang secara nasional pusatnya ada di Jakarta dan ada di beberapa daerah. Jadi saat ini ada di 12 komunitas dan fokus utamanya memang adalah terkait dengan isu-isu perempuan, mendampingi persoalan-persoalan ataupun situasi perempuan hari ini. Nah, termasuk yang saat ini didampingi adalah kasus reklamasi Makassar Newport, dan salah satunya ada Ibu Zainab yang mewakili teman-teman perempuan pesisir, perempuan nelayan yang saat ini memang berada dalam situasi krisis sebenarnya karena situasi ruang hidup mereka, ruang kelola mereka di laut itu saat ini sudah rusak, sudah hilang dan tercemar tentunya karena ada reklamasi pelabuhan Makassar Newport. Nah, SP sendiri sebenarnya punya beberapa isu yang didampingi terkait dengan persoalan konflik agraria, salah satunya di sektor pesisir ada reklamasi, ada juga di sektor perkebunan, masyarakat petani di Takalar yang saat ini juga berhadapan dengan konflik agraria, lahan mereka berkonflik dengan PTPN 14 Takalar, perkebunan tebu, pabrik gula yang kita tahu itu juga milik negara sebenarnya karena itu di bawah naungan BUMN. Selain isu agraria, SP juga mendampingi isu perempuan buruh migran yang kita tahu di Sulawesi Selatan itu juga cukup tinggi angka buruh migrannya dan itu mayoritas perempuan, dan korban-korban yang juga banyak didampingi SP itu memang mayoritas juga dialami oleh perempuan. Apalagi di Sulawesi Selatan kita kenal dengan istilah Mas Sompe, jadi banyak sekali masyarakat Sulsel yang bermigrasi ke luar negeri untuk mencari sumber penghidupan mereka, pekerjaan, dan banyak yang tidak mengakses dokumen begitu, sehingga kerentanan mereka semakin tinggi di tempat kerja. Selain itu, SP juga punya isu terkait dengan
krisis iklim, keadilan iklim, dan ini juga menjadi punya irisan sebenarnya terkait dengan situasi perempuan. Misalnya di sektor pesisir, ya mereka sangat rentan terhadap krisis iklim karena potensi-potensi bencana itu sangat besar mereka alami di sektor pesisir. Sehingga SP melihat ada irisan dari situasi iklim dengan situasi perempuan. Jadi beberapa isu yang dikawal SP itu tiga prioritas isu itu yang sementara ini dikerjakan. Nah, kalau bicara soal kerja-kerja SP sendiri sebenarnya ya poin utama yang dikerjakan adalah penguatan tentunya ke perempuan-perempuan di kampung, perempuan-perempuan akar rumput, karena akses informasi, pendidikan itu masih minim didapatkan oleh perempuan, sehingga penyadaran terkait hak-hak mereka apa, informasi soal proyek pembangunan seperti apa yang akan dibangun, kebijakan seperti apa itu sangat minim mereka dapatkan, sehingga SP juga hadir di situ untuk memberikan penguatan ke perempuan bahwa mereka punya hak, laut adalah hak mereka, tanah juga adalah hak mereka. Jadi hal-hal dasar seperti itu yang dikuatkan SP dengan perempuan-perempuan di akar rumput, perempuan-perempuan di kampung, dan tentu mengawal juga kasus-kasusnya mereka. Kasus-kasus entah dia kasusnya kelompok seperti di pesisir dan di perkebunan, itu karena banyak masyarakat yang terdampak, juga PSP mendampingi kasus-kasus personal jika ada korban kekerasan atau apapun itu, SP hadir di situ mengawal ataupun mendampingi persoalan-persoalan perempuan. Kurang lebih begitu, Kak. Jadi secara penguatan juga SP turut mengintervensi advokasi sebenarnya. Misalnya di isu buruh migran, kita coba untuk mendorong bagaimana daerah punya aturan kebijakan yang melindungi perempuan buruh migran. Karena kita lihat angkanya juga cukup tinggi di Sulawesi Selatan. Kemudian selain itu juga tentu SP terus melakukan kampanye-kampanye, memanfaatkan setiap ruang-ruang yang bisa menyuarakan situasi perempuan. Jadi entah itu diskusi, entah apapun kegiatan di kampus atau organisasi apapun, event apapun, kita mencoba melibatkan perempuan untuk dia bisa menyuarakan atau menyampaikan situasinya agar masyarakat secara luas, publik secara luas itu juga tahu bahwa ada situasi perempuan yang mengalami kekerasan, mengalami diskriminasi gitu. Mungkin seperti itu, Kak. Baik. Nah, ini tadi disebutkan bahwa ada 12 kota begitu ya, atau wilayah yang menjadi salah satu di antara wilayah itu ada pusat juga. Nah, berarti ini apakah dinaungi oleh funding internasional atau seperti apa untuk memperkuat isu-isu yang dipegang begitu? Jadi secara nasional pusatnya memang di Jakarta, Solidaritas Perempuan, dan beberapa komunitasnya di daerah namanya juga beda-beda, menggunakan konteks lokalnya masing-masing. Nah, terkait funding sebenarnya memang funding SP sendiri beberapa ada secara internasional. Tapi keputusan atau apapun itu, isu mandat segala macamnya itu tetap ditentukan di pusat. Jadi intervensi program segala macam itu bukan dari funding, tapi tetap dari SP-nya sendiri. Baik. Nah, ini menarik sekali, tapi sebelum saya mendalami lagi nih, karena ini kayaknya banyak kasus yang ditangani dan kayak kerjanya ini sangat banyak begitu ya. Saya mau ke Ibu Zainab dulu, Bu. Bagaimana situasi yang dirasakan sejauh ini dengan adanya mungkin konflik berkaitan dengan pesisir begitu yang dirasakan, dan penanganannya sejauh ini bagaimana, Bu? Ya, kalau masalah di pesisir cukup banyak juga. Jadi saya sebagai masyarakat di pesisir itu berjuang karena dulunya saya tidak paham dengan itu semua, tapi karena masuknya SP mendampingi kami di pesisir, itu saya mulai kesadaran kritis saya sudah mulai terbangun ya. Mengapa harus begini? Mengapa pemerintah menimbun laut terus karena kita bekerja di sana mencari kerang, mencari kepiting, laki-lakinya sebagai nelayan tradisional dan kita sebagai pencari kerang. Kenapa pemerintah melakukan seperti itu tanpa bernegosiasi kepada masyarakat? Tapi itu kan saya waktu itu sebelum kenal SP itu yang terjadi, dan kami tidak
takut untuk bersuara Hmm. karena kami dan kewajiban kami sebagai warga negara belum memahami itu. Jadi kami merasa takut. Tapi setelah ada pendampingan dari Solidaritas Perempuan, jadi waktu itu ya kami belajar. Bagaimana kami belajar ya setiap hari biasanya diskusi kampung, terus diskusi di kantornya SP. Lama-lama pengetahuan kami itu jadi ya ada penguatan sehingga kami bisa bersuara. Karena di tahun 2017 itu mulai pengurangan pendapatan di pesisir itu. Jadi dampaknya salah satunya dampak ekonomi. Jadi kami tidak berkurang lagi pendapatan, terus ya berpikir kemana kita ini mengadu ke pemerintah, kita takut. Ya, sedangkan perusahaan itu tambah luas menimbung laut. Jadi di tahun 2017 kami berjuang demo ke kantor DPRD provinsi. Terus di situ ada tokoh masyarakat di kampung yang mungkin tidak setuju dengan gerakan kami, yang bilang nggak usah lanjutkan itu cuma. Tapi karena saya pikir bukan kalian yang terdampak, saya ini yang merasakan. Jadi lambat laun terus waktu berjalan sampai sekarang di tahun kita berhadapan dengan COVID. Itu tambah parah. Ya, perempuan-perempuan itu di pesisir karena dia ekonominya ingin terus berjalan, sesudah COVID itu ada program dari pihak perbankan, dana kur, mereka pada ngambil dana kur itu. Tapi karena lautnya tidak berpotensi lagi untuk menghasilkan ikan, kepiting, kerang, akhirnya itu modal habis dimakan, Ci. Karena tidak bisa lagi membeli peralatan, yang dibeli peralatan itu uang di hutan dipinjam lewat ban. Jadi terlilitlah mereka dengan hutan. Semakin memperparah kondisi ekonomi di sana. Ini kalau boleh tahu wilayah pesisirnya bagian mana, Bu? Wilayah Talo. Talo ya, Talo ya, pesisir utara ya. Baik, dia terdampak karena kan pulau-pulau di di Makassar juga itu kan sangat saya kemarin juga narasumber kita yang menangani Coding Are kan. Nah, itu langsung menyampaikan bagaimana juga keluhan dari para nelayan di sana, kemudian pendampingan dari teman-teman di Walhi. Jadi Walhi yang saat itu langsung membuka bagaimana data kerusakan alam di sana yang tadinya lebih jelas air ya, sekarang lebih banyak pasir terlihat sehingga orang lain juga tidak ini. Nah, ternyata juga di pesisir Talo itu sama dirasakan, bukan hanya di pulau-pulau ternyata. Mungkin bisa didalami seperti apa nih sebenarnya permasalahan yang ada di sana kalau kita spesifikkan dulu di isu kelautan ini. Bagaimana Mbak Eca? Iya, sebenarnya kan memang kalau bicara soal kasus reklamasi di Makassar sudah sangat banyak terjadi ya, di pesisir Makassar maupun di pulau-pulau kecil di Makassar. Nah, selain Coding Areng juga Pulau Lalai kemarin juga jadi masalah sebenarnya bicara soal reklamasi. Nah, sebenarnya kan laut yang ditimbun itu sudah sejak turun-temurun menjadi ruang kelolanya masyarakat di sana, nelayan. Kemudian tidak hanya di tengah laut, sebenarnya di pinggiran, di pesisir pantai pun kan jadi tempat nelayan perempuan untuk cari kerang sejenis ikan Japang. Nah, itu sangat banyak mereka peroleh dulu sebelum ada penimbunan. Nah, di tahun 2015 tanggul-tanggul itu mulai dibangun. Nah, tanggul itu dibangun itu tidak ada informasi yang sampai ke masyarakat bahwa akan ada pembangunan pelabuhan besar yang akan dibangun di wilayah mereka. Jadi awalnya mereka tidak merasakan dampak saat tanggul-tanggul itu mulai dibangun. Belum ada dampak yang mereka rasakan. Nah, di 2015 itu dampaknya baru mereka rasa di 2017 karena mereka sudah mulai ada pelarangan melintas di jalur reklamasi itu. Bahkan sampai ada yang meninggal kalau saya tidak salah ingat. Bahkan ada yang sampai meninggal karena dibatasi untuk memanfaatkan ruang kelola laut itu. Karena ada polisi-polisi laut lah yang dibentuk di sana.
Jadi akhirnya ada korban, kemudian masyarakat sudah tidak bisa mengolah, bahkan sampai dampaknya ke pesisir karena lumpur itu sudah mempengaruhi area-area pesisir. Jadi kerang ikan Japang yang awalnya banyak mereka dapatkan itu sudah mulai hilang karena lumpur. Jadi sumber pencarian mereka memang sangat terganggu karena reklamasi. Dan sebenarnya yang disayangkan adalah ini kan proyek besar karena Pelabuhan Makassar Newport dan ini masuk ke dalam proyek strategis nasional waktu masanya Pak Jokowi. Yang disayangkan karena proyek sebesar itu tidak melibatkan masyarakat di dalamnya, khususnya perempuan. Seharusnya kan ini ada proses sosialisasi dan diskusi yang bermakna melibatkan masyarakat di sana. Itu tidak terjadi, tidak ada. Nah, bahkan di perjalanan proses pembangunannya, ini kan sudah hampir rampung. Pak Jokowi sudah pernah datang meresmikan MNP. Sudah berapa persen nih kalau kita lihat progresnya? Kalau nggak salah sudah masuk ke tahap 4 ya Bu. Berarti Sudah hampir rampung memang sebenarnya. Itu berarti sudah sebenarnya terlalu jauh untuk tidak melibatkan masyarakat begitu ya? Nah, di proses perjalanannya sebenarnya kan perusahaan yang pelaksana proyek tersebut juga katanya selalu memberikan solusi dengan program CSR. Beberapa masyarakat menerima, tapi itu tidak menjawab persoalan mereka karena kayak bantuan beras segala macam itu tidak menjawab persoalan mereka karena yang menjadi persoalan adalah mata pencarian mereka yang hilang sebenarnya. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Selain ekonomi juga lingkungan. Lingkungan mereka kerusakan alam gitu ya. kerusakan lingkungan, kerusakan alam yang terjadi. Ya, bisa kita lihat di pesisir pantai sudah penuh dengan lumpur. Orang sudah tidak bisa lagi turun ke sana untuk cari kerang yang dulu banyak mereka dapat. Kemudian justru ini juga akan berdampak kepada pendidikan anaknya. Karena sumber ekonomi yang berhenti, terputus, hilang, itu akan berdampak kepada pendidikan anak. Banyak anak-anak yang terpaksa harus putus sekolah. Dan hal lain juga yang dilihat SP adalah bicara soal konteks budaya, sosial masyarakat. Laut itu kan kita melihatnya jadi ruang sosialnya nelayan. Jadi saat mereka melaut, mereka menjadikan itu ruang sosial, bertemu di sana. Dan ada budaya yang hilang juga di masyarakat. Kemarin kita memperingati itu budaya apa naung rikjene. Itu salah satu budaya yang katanya sering dilakukan masyarakat nelayan di sana untuk penghargaan mereka terhadap laut yang memberikan mereka sumber hidup, penghasilan. Nah, itu kan mulai hilang. Akhirnya budaya itu juga mulai tidak dijalankan lagi oleh masyarakat karena apa yang mereka mau hargai dari laut sedangkan sudah tidak ada lagi yang mereka bisa dapat begitu. Jadi beberapa aspek yang dilihat SP seperti itu soal kasus MNP ini. Jadi variabel untuk memahami permasalahan yang terjadi, dampak yang dialami itu benar-benar beberapa poin begitu ya, sisi ekonomi bahkan sampai aspek budaya tadi dan termasuk juga pendidikan, berkaitan dengan pendidikan langsung kepada anak-anak nelayan. Nah Bu, kalau boleh tahu Bu Zainab ini kemarin sebelum ada reklamasi ini berapa penghasilan dibandingkan setelah ada reklamasi? Mungkin bisa digambarkan. Paling sedikitnya itu 100.000 dalam sehari saya bisa dapat, tapi kalau banyak 200-an. Jadi cukup menjamin berkelanjutan kehidupan di rumah tangga. Iya kan, 100 kali 30 hari kan 3 juta UMR lah ya, apalagi kalau 200.000. Nah, setelah ini itu setelah reklamasi atau sebelumnya? Terus berkurang. Artinya sampai sekarang kami sudah tidak melaut lagi karena rugi. Karena kenapa aku bilang rugi? Karena tidak dapat jadi hasil. Capek-capek jadi saja. Waktu terbuang. Banyak sekali dampaknya, terutama dari perempuan. Jadi saya tanpa melihat itu, kekerasan itu bukan hanya dari segi seksual atau psikis, tapi ternyata ada kekerasan ekonomi juga. Salah satunya yang kami alami juga. Ya karena aku anggap kekerasan ekonomi karena kan dirampas keruan hidup kami. Dan seharusnya kita di sana mencari nafkah untuk keluarga, tapi dan kenapa hilang dan siapa yang menghilangkan itu? Ya aturan-aturan kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan dan tidak melibatkan masyarakatnya. Sehingga saya menganggap kekerasan ekonomi yang kami dapatkan itu sangat banyak terkait sekali. Bukan hanya ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan. Karena kenapa saya mengatakan kesehatan juga, karena kalau kita sakit kan kalau punya uang kita bisa pergi berobat. Kalau ini kan tinggal makin diam, menunggu mati. Aduh,
Jadi sangat ya, ada temanku itu yang sekarang suaminya sudah tidak kerja. Sekarang dia ke Morowali, membawa anak-anak kecilnya. Ada 3 anaknya, dia simpan lagi anaknya 2. Sangat miris hatiku melihat mereka itu yang begitu kan. Seandainya kita bisa mengelola laut, ya mungkin saya tidak meninggalkan, dia bilang begitu. Tapi kami bagaimana? Tidak ada jalan lain. Mengadulah nasib. Jadi secara halus, secara dia tersingkir secara halus dari kampung. Jadi kalau dia mau ambil gitu seumpama kampung untuk dibikin lagi, apakah itu pemerintah, kan mungkin masyarakat berpikir, "Ya deh, di sini tidak ada hidup. Mau hidup di laut tidak bisa, mungkin mau cari kerja, katanya kita sudah tua tidak bisa lagi diterima di pergudangan." Jadi kan semua aturan itu pemerintah yang buat. Jadi mereka tidak berpihak kepada masyarakatnya. Jadi kami berhadapan dengan pilkada kemarin ini, saya berpikir, siapa yang kita pilih ini? Bingung nggak? Jadi kebingunganku itu memilih itu saya kemarin. Karena bingung nggak, saya tidak tahu siapa yang mau kupilih. Aduh, Iya, karena memprihatinkan Bu Zainab. ada juga krisis ketidakpercayaan. Betul. Jadi saya bingung dalam memilih siapa yang mau kupilih. Ini semua kata-katanya ketika dia debat bagus sekali, tapi ketika dia nanti Realitasnya tidak, Ji. nggak meyakinkan Iya. masyarakat, dan terbukti sampai hari ini justru masyarakat merasa mendapatkan kekerasan ekonomi tadi karena mata pencariannya tertutup, bahkan harus ada yang menyingkir dari kampung untuk mencari nafkah atau sumber pencarian dari yang lainnya. Bu, jadi kalau seperti itu bagaimana sekarang kondisi dan situasi para nelayan ini mengalihkan cara mendapatkan sebuah mata pencarian itu dari mana sekarang? Ya dia berubah profesi menjadi buruh. Buruh apa biasanya Bu yang memungkinkan itu? Bangunan, ke Morowali, ke Toraja, pokoknya sih, atau bikin ada yang panggil ya, itu pun standarnya tidak sesuai dengan standar, kan cuma dipanggil aja kayak buruh, tidak ada perlindungannya. Pekerja lepas? Iya, harian lepas. Harian lepas, dan bersyukur kalau ada yang mengajak kerja. Iya, Kalau nggak ada berarti sesuai dengan keadaan. Begitulah. Tidak bukan pasrah juga, artinya mau tidak mau nggak ada nih jalannya gitu. Aduh, mudah-mudahan pihak yang mendengar diskusi kita hari ini setidaknya ini menjadi momentum juga di hari dimana kita menyuarakan lagi anti kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga kekerasan ekonomi tadi berkaitan dengan kebijakan. Berarti ini menarik sekali. Kesadaran seperti Bu Zainab kan menurut saya itu tidak akan lahir dengan sendirinya. Nah, berarti SP Angi Mamiri ini ada upaya untuk berkonsolidasi, untuk mengedukasi masyarakat di pesisir Talo ini untuk memahami permasalahan mereka dan apa hak serta bagaimana mereka memperjuangkan hak tersebut. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih akhirnya mampu mengedukasi ibu di pesisir Talo ini? Iya. Iya, sebenarnya kalau proses di pesisir, ini juga dimulai dari inisiatifnya teman-teman perempuan sebenarnya. Jadi mereka mulai merasakan ada perubahan di wilayah tangkapnya, akhirnya punya inisiatif, karena ada satu anggota waktu itu yang mengenal SP ya, Bu Ramlah namanya, dialah yang mengontak SP. Jadi waktu itu, mengontak perempuan pesisir yang punya inisiatif awal mencari pendamping, mengontak SP, akhirnya SP hadir bersama teman-teman. Nah, tentu kalau SP sendiri di proses awal tentu melihat dulu situasi dan persoalan perempuan di sana seperti apa, dan tentu men-tracking proyek ini pembangunan apa yang akan dibangun oleh pemerintah. Nah, itu pasti langkah awal yang harus dilihat, dan seberapa besar sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, tentu kita melihat di proses awal bahwa perempuan memang awalnya tidak paham bahwa ternyata akan ada proyek pembangunan di sana. Jadi ada informasi yang tidak sampai ke masyarakat. Yang ini yang menjadi yang kita lihat sebagai gap di proses pembangunan itu, yang seharusnya kan ini proyek besar, pembangunan besar, masa iya tidak sampai ke masyarakat. Dia masuk PSN ya? Iya, dia masuk bahkan PSN. nomor 2 setelah Tanjung Priuk. Iya, karena kampanyenya kan ini akan jadi pelabuhan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Jadi
itu yang kita sayangkan sekali bahwa proyek sebesar itu masa tidak tersampaikan ke masyarakat setempat, kemudian tidak ada permintaan atau pemberian pendapat dari betul. sama sekali tidak ada, Bu. Tidak ada. Mungkin misalnya gini, dari kelurahan, RT RW, kelurahan, kecamatan bagaimana? Saya pengetahuan saya tidak ada, Bu. Jadi ya itu yang ku pertanyakan juga. Kenapa tidak ada visualisasi ke masyarakat, sedangkan kita ini betul-betul tinggalnya di pesisir. Aduh, jadi akhirnya pada saat kita SP memahami bahwa ternyata tidak ada nih komunikasi dari pemerintah Iya. kepada masyarakat setempat, langkah apa berikutnya yang dilakukan? Iya, tentu di awal adalah penguatan dulu ke perempuan. Karena sebelum masuk ke ranah advokasi bertemu dengan pemerintah, aksi segala macam, perempuannya dulu yang harus paham situasinya dan mereka yang harus kuat dulu sebenarnya. Karena kan tidak mungkin SP yang banyak bicara. Mereka yang harus bicara dan menyampaikan persoalannya. Jadi fokus utama SP dalam pendampingan adalah perempuan itu bersuara begitu. Jadi bukan pendampingnya yang bersuara, perempuannya langsung karena mereka lah yang mengalami langsung, terdampak langsung. Jadi proses-proses penguatan yang dilakukan SP yang tadi juga disebutkan Ibu Senap, salah satunya diskusi kampung yang memang rutin kita lakukan di sana. Diskusi kampung, bicara diskusi soal hak perempuan, soal hak asasi manusia, termasuk soal hak atas sumber daya alam. Nah, ini yang penting dulu untuk mereka pahami. Setelah itu, setelah proses penguatan, pemahaman dan kesadaran perempuan terbangun, tentu kita sama-sama memikirkan atau mendiskusikan strategi-strategi apa yang akan kita lakukan bersama. Jadi SP juga sebenarnya tidak bergerak sendiri, tidak mengintervensi gerakannya perempuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh perempuan itu dilakukan secara bersama, didiskusikan secara bersama-sama. Misalnya kasus ini siapa yang berwenang sebenarnya? Nah, itu didiskusikan. Nah, kalau kita sudah mendiskusikan itu kewenangannya di mana, berarti itu yang akan kita datangi. Nah, sebenarnya bicara soal advokasi ini sudah sangat sering juga kita lakukan. Sejak tahun 2017 itu kita pernah RDP di DPRD provinsi. Dan sudah tidak terhitung berapa kali RDP-nya. Nah, sudah tidak terhitung berapa kali RDP dengan DPRD. Kita juga sebenarnya sudah melaporkan ini ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan itu sudah direspon juga oleh Komnas Perempuan bahwa tidak boleh ada bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan nelayan di proses pembangunan. Tapi kita tahu pemerintah juga kadang tidak menanggapi respon-respon yang seperti itu. Nah, proses terakhir advokasinya sebenarnya adalah bertemu dengan Komisi B DPRD provinsi waktu itu dan keputusan yang disepakati waktu itu dengan beberapa pihak yang hadir itu kasus ini akan dibawa ke pusat karena ini kewenangan pusat katanya program ini, pusat. Pembangunannya adalah kewenangan pusat. Nah, sepakatlah waktu itu untuk membawa kasus ini ke nasional, ke pusat. Tapi kenyataannya Komisi B DPRD melakukan kunjungan ke Jakarta itu tidak melibatkan lagi warga. Kita tahunya pas mereka pulang. Padahal di kesepakatan itu warga melibatkan juga nelayan. Dalam artian ada warga yang mewakili datang langsung, perwakilan dari masyarakat ke pusat minimal untuk menyuarakan langsung apa yang mereka rasakan betul. di wilayahnya. Itu kesepakatannya. Ternyata itu tidak diinformasikan. Kita tahu pas ada laporan kunjungan kerja. Jadi kita baru baca, ternyata Komisi BDPRD sudah ke sana. Setelah itu ada klarifikasi nggak? Minta klarifikasi, kok ini udah pergi, kita nggak dilibatkan begitu? Waktu itu masyarakat nelayan rame-rame ke kantor DPRD, membawa itu kalau tidak salah, tapi bukan pertemuan formal. Jadi saya nggak tahu waktu itu siapa yang respon, tapi Komisi C, naga suruh terima. Oh, Komisi C berarti ya. Alasannya soal anggaran. Begitu dibenturkan dengan anggaran. Jadi prosesnya itu. Nah, upaya terakhir sebenarnya kita masih meminta untuk RDP lagi dengan Komisi B. Nah, terakhir yang kemarin itu kapan? Terakhir sekali koordinasi dengan RDP. Ini tahunnya aja, 2024 kah 2023? Tahun ini sih. Jadi ini cukup panjang ternyata dari 2017, 2024 dan ini kalau kita lihat datanya memang tahapannya itu sampai 2025.
ya untuk tahapan pembangunan 2 dan 3 dimulai di 2022 sampai 2025 dengan total investasi 66,46 triliun. Sebuah anggaran yang sangat besar dan tidak main-main, tapi di satu sisi kita menemukan dari fakta yang disampaikan tadi berkaitan dengan bagaimana perempuan dan bahkan nelayan secara umum di sana bukan hanya perempuan yang terdampak, bahkan anak-anak dari keluarga ini ya terdampak itu tidak sama sekali ditemukan nih. Saya sendiri memahami pembicaraan kita tidak ditemukan apa solusinya. Belum ada, aduh sedih sekali sebenarnya. Ini kadang-kadang kita kalau jadi jurnalis ini mau pakai perasaan juga. Kadang-kadang nggak boleh juga, tapi nggak pakai perasaan juga ini manusiawi sekali melihat orang dalam kondisi terdiskriminasi secara ekonomi hanya untuk pembangunan dan investasi ya yang kita tidak tahu nanti keuntungannya lebih besar kemana nih. Nah ini mungkin bisa diungkap nih. Sebenarnya proyek ini arahnya kemana dan sebenarnya menguntungkan siapa? Ada nggak analisa begitu yang dilakukan oleh SP Angin Mamiri? Iya, sebenarnya itu sempat jadi diskusi sebenarnya analisa bahwa memang proyek besar ini, pelabuhan besar ini tujuan utamanya kan adalah katanya pemerintah pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia wilayah timur. Jadi kalau mau dilihat sebenarnya pelabuhan besar itu akan menjadi akses transportasi dagang sebenarnya. Jadi hanya untuk alur transportasi bisnis. Jadi kalau dibuka fasilitas yang besar itu kan aksesnya akan mempermudah. Nah, kalau dilihat seperti itu ya yang bisa dapat keuntungan besar ya pengusaha-pengusaha yang punya bisnis besar begitu. Nah, dilihat dari konteks wilayah tempat mereka membangun, tidak ada dampak ke masyarakat dan tidak ada keuntungan kepada masyarakat sekitar juga. Malah kerugian karena kehilangan mata Merugikan, pencaharian. karena mata pencahariannya dihilangkan. Kalaupun misalnya nanti sudah ada pembangunan, kecil kemungkinan masyarakat akan dipekerjakan begitu. Dipekerjakan pun pasti upahnya tidak akan seperti sama dengan saat mereka menjadi nelayan. Jadi mereka merasa bahwa selama menjadi nelayan itu lebih sejahtera hidupnya dibanding sekarang. Karena itu tadi yang seperti jadi sejauh ini ada yang terrekrut sebagai karyawannya? Tidak, ini asumsi saja. Asumsi Kalau saja. misalnya nanti tapi itu ada janjian gitu atau sebenarnya kita hanya berharap aja? Berarti kan tidak ada juga jaminan untuk hal tersebut. jaminan. Itu hanya harapan saja dan setidaknya itu tidak pernah sama sekali dibicarakan. Kan kalau misalnya jejak pendapat masyarakat berkaitan dengan keberadaan sebuah proyek, ada jejak pendapat masyarakat dengan pembangun proyek ya, pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat, perwakilan pemerintah pusat apakah diwakili oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kota, silahkan saja yang jelasnya ada komunikasi untuk misalnya membuka peluang mengutamakan masyarakat lokal misalnya. Apakah itu sama sekali tidak dilakukan? Atau tidak ada janji? Sebenarnya janji-janji dari pemerintah, program-program pemerintah itu ada misalnya soal pemberian kapal, tapi peruntukannya itu hanya untuk nelayan laki-laki. Karena kan nelayan perempuan belum diakui kalau di negara kita, pemerintah kita belum mengakui itu. Sedangkan di pesisir Makassar itu ada banyak perempuan-perempuan yang juga nelayan begitu, yang memang turun ke laut. Nah, program yang diberikan itu kemarin kapal kalau saya tidak salah ada mesin juga dan itu diberikan per kelompok. Nah, menurut teman-teman itu tidak menjawab persoalannya karena dalam kelompok berapa orang, banyak juga kepala keluarga di sana. Jadi tidak akan cukup, tidak akan bisa menggantikan sumber ekonomi mereka yang hilang. Nah, itu. Jadi solusi yang diberikan pemerintah itu belum bisa menjawab persoalannya masyarakat, khususnya perempuan juga. Dan kembali lagi setiap solusi yang mereka tawarkan itu selalu mereka lupa posisi perempuan. Karena kalau bicara nelayan mereka hanya bilang laki-laki. Sedangkan kalau SP sendiri melihat profesi nelayan ya perempuan juga punya profesi itu gitu. Baik, dan di hari HAKTP ini atau Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini salah satu yang pengen disuarakan oleh teman-teman SP Angin Mamira dan tentunya juga perempuan-perempuan di pesisir Talo, dan mungkin ada yang berkaitan dengan konsolidasi, berkaitan dengan advokasi. Apa yang sejauh ini direncanakan? Karena mengingat ya
mentok nih. Sampai di sini nih kalau kita dengar diskusi kita ini mentok ternyata solusi yang diberikan tidak menjawab, tidak memenuhi hak-hak semua pihak termasuk perempuan, dan pun kalau memberikan, pengganti tanda kutip kepada bapak-bapak, laki-laki yang nelayan, itu juga ternyata tidak menjawab juga permasalahan, tidak menutupi kekurangan, karena adanya pembangunan proyek ini. Oke, ke depannya ini rencananya apa nih? Iya. Sebenarnya, kalau SP sendiri, di tengah situasi krisisnya teman-teman di pesisir, kita mencoba membangun satu konsep ekonomi alternatif sebenarnya, namanya Feminist Economy Solidarity. Jadi kita coba membangun kapasitasnya teman-teman, kira-kira apa hal di sekitarnya, hal-hal, pangan-pangan lokal di sekitar perempuan yang itu bisa diolah, diproduksi, dan dijual kembali. Nah, itu yang kemarin kita lakukan, pelatihan pengembangan produksi hasil laut, dan sementara ini berjalan teman-teman memproduksi sambal udang, sambal kepiting, sambal tude. Nah, itu ada beberapa, dan ini masih tahap awal sebenarnya. Jadi menurut kami itu salah satu upaya untuk membangun ekonomi alternatif, dan itu dikelola kelompok bukan per individu. Jadi itu yang dilakukan SP sebenarnya, membangun itu di teman-teman pesisir. Kemudian secara advokasi tentu kami masih mencoba untuk mengkomunikasikan ini dengan pihak pemerintah, karena kan bagaimanapun mereka lah yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan ini. Pihak-pihak pemerintah, stakeholder terkait lah yang sebenarnya punya tanggung jawab besar menyelesaikan ini. SP tentunya perannya adalah memfasilitasi atau membantu menghubungkan teman-teman pesisir dengan pemerintah. Baik. Nah, ini tadi kembali ke program ekonomi alternatif tadi, itu mata pencarian, ya berarti membuka usaha. Apa yang sudah didapatkan Bu Zainab untuk pengadaan skill atau keterampilan berkaitan dengan itu? Iya, kalau masalah keterampilan ya jelas ada. Kita berubah secara drastis, dan kami membuka teman-teman kelompok PES itu, jadi kita buat sambal dan kita jual, tapi dengan semua teman-teman di dalam kelompok itu harus kolektif. Bersama. Jadi kerjanya bersama, produksinya bersama, memasarkan juga berarti bersama. Iya. Dan sejauh ini apakah itu cukup memberikan impact, dampak gitu positif? Cukup, Mbak. Kalau saya pribadi, kenapa teman-teman masih giat sampai sekarang, karena memang dampaknya ada, dan itu bisa menjamin walaupun itu tidak memenuhi langsung, tapi setidaknya kita bisa tetap bernapas panjang untuk memperjuangkan hak kita, dan juga kita masih bisa kolektif untuk mencari nafkah cara kita dengan berjualan. Jadi sebenarnya di dalam itu memang pertama kalinya itu saya agak sedikit takut, karena itu namanya keahlian saya ya di laut, tiba-tiba saya menjadi penjual, jadi pembisnis. Akhirnya lama-kelamaan karena kita memang dilatih bagaimana manajemen pembagiannya, bagaimana caranya membuat itu sambal dan manajemen keuangannya. Jadi kita tambah paham, tambah pengetahuan. Istilahnya the power of kepepet gitu ya. Tidak mau ya harus jelaskan. Cari alternatif mata pencarian lain nih, karena ternyata permasalahan kita belum dijawab sama yang harusnya menyelesaikan permasalahan kita, yaitu pemerintah. Bu, ini berarti menarik sekali, ada upaya untuk memperbaiki juga dengan cara yang lain, tapi tentunya dengan tanggung jawab kita sebagai perempuan dengan kewajiban-kewajiban kita yang lain, buat kita keluarga, rumah tangga, kemudian membantu ekonomi keluarga, dan yang terpenting kecerdasan kita sebagai perempuan untuk mengetahui hak-hak kita juga. Nah, ini berkaitan dengan advokasi. Apakah memang sejauh ini ketika teman-teman di SP Angi Mamiri itu mendampingi ibu-ibu dari pesisir Talo ini, apakah ada intervensi yang dalam bentuk fisik atau sejauh ini tidak ada? Kalau bisa dibilang, bisa diceritakan apa yang paling berat dalam menangani kasus ini? Adakah kekerasan fisik atau kekerasan verbal atau sekedar kekerasan ekonomi yang disaksikan oleh teman-teman SP Angi Mamiri? Kalau kekerasan fisik mungkin tidak ada ya, tapi bentuk-bentuk intimidasi itu ada. Itu juga dialami teman-teman pesisir, entah itu datang dari warga sendiri, kan biasa masyarakat juga menentang ya. Ada juga yang tidak pro dengan gerakannya perempuan, juga kadang itu datang dari pemerintah setempat juga. Nah, kalau di SP sendiri internal juga pernah
didatangi aparat. Jadi mungkin itu hanya bentuk intimidasi, tapi tidak ada kontak fisik nggak di ada situ ya. kekerasan, hanya kayak mendatangi kantornya SP. Ya mungkin itu bentuk intimidasi aparat karena aksi-aksi ataupun gerakan-gerakan yang dibangun oleh teman-teman di pesisir. Jadi kalau kekerasan fisik sejauh ini belum. Semoga nggak ada, jangan sampai. Ini udah melelahkan sekali, masa ada lagi gitu. Iya. Tapi sejauh ini apa yang paling rasanya berat banget dalam mendampingi teman-teman di pesisir Talo? Yang berat sebenarnya adalah respon pemerintah, karena itu yang kadang lama. Dan kalaupun mereka merespon itu tidak sesuai lagi dengan kesepakatan awal. Jadi respon pemerintah dalam menjawab persoalan ini yang bikin kita kadang capek sendiri sebenarnya, karena upaya apa lagi ini yang mau kita lakukan, mau kita perdengarkan ke pemerintah provinsi, DPRD khususnya, itu juga tidak pernah mereka tidak pernah mereka respon dengan baik begitu, sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi yang bikin capeknya di situ, karena kan energi habis di situ ya, mempersiapkan dokumen, energi pas rapat dengar pendapat juga kan itu butuh energi yang banyak, berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan pihak perusahaan. Nah, itu sih yang bikin berat karena responnya mereka. Alasan mereka ketika kita memberikan apa sih ekspektasi kita terhadap perilaku pemerintah untuk memberikan pengganti atau kompensasi atau apapun itu untuk memberikan tetap hak kepada masyarakat di pesisir Talo, mungkin termasuk perempuan khususnya. Nah, itu apa yang mereka sampaikan? Jawaban mereka tuh apa? Ini jadi penasaran saya mau mendengarnya ya. Iya, karena ini kan RDP-nya dari tahun 2017 ya. Jadi ini yang seingat saya, karena konteks kasusnya adalah kewenangan nasional, itu yang selalu menjadi alasan mereka bahwa ini kewenangan nasional ya agak berat, Pusat gitu ya. pusat. Jadi mereka kayak takut mengambil keputusan. Padahal kan sebenarnya daerah juga punya otonomi sendiri untuk mengambil kebijakan. Padahal kan dampaknya adalah dampak orang di wilayahnya, wilayah wewenang kekuasaannya. Betul. Harusnya tidak bisa lepas tangan hanya gara-gara alasan ini proyek nasional atau pusat gitu. Nah, berarti kalau begitu pernah nggak difasilitasi oleh pemerintah daerah provinsi untuk bertemu langsung dengan perwakilan dari pemerintah pusat untuk membahas permasalahan ini? Belum. Nah, itu yang hasil RDP terakhir dengan Komisi B, itu kan kita sepakat kasus ini akan dibawa ke pusat. Nah, sayangnya mereka pergi ke pusat tidak membawa perwakilan nelayan. Padahal itu sudah diputuskan kalau Komisi B DPRD harus melakukan membawa kasus ini ke pusat dengan melibatkan siapa-siapa saja. Nah, termasuk perwakilan nelayan dan perempuan. Tapi mereka berangkat pun tidak menginformasikan ke kita, ke warga. Kita taunya pas mereka pulang, tiba-tiba ada hasil kunjungan kerja dari Komisi B. Dan taunya dari mana waktu itu? Taunya warga, masyarakat yang ke sana. masyarakat. Oh, masyarakat cek. Iya, kapan kita pergi ke Jakarta? Oh, ternyata Saya bilang kita ini sudah ini hasilnya, wah. Bener-bener ya membuat langsung masyarakat kecewa Iya, pasti kecewa dong. langsung. Nah, adakah rencana untuk masyarakat langsungnya kalau udah nggak bisa ditangani ya, kita langsung aja deh ke pusat, ada nggak sampai ke sana pikirannya? Ada. Jadi sebenarnya kemarin kami juga mendiskusikan dengan teman-teman SP di nasional, di pusat untuk bagaimana bisa kita RDP langsung dengan DPRD. DPR di pusat. DPR RI. Nah, cuman waktu itu kami kan proses ini ya belum pelantikan waktu itu. Jadi teman-teman di nasional juga mencari waktu kapan kira-kira, dan ini yang akan juga kita diskusikan, agendakan nanti ke depan. Baik. Luar biasa sekali perjuangan teman-teman di SP Angin Mamiri, Ibu di pesisir Talo. Ini sebelum kita close, kita udah di segmen terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan, disuarakan, mudah-mudahan pemerintah stakeholder yang terkait dengan ini bisa merespons dengan positif. Bu Zainab dulu mungkin. Harapan saya ke pemerintah baru, mudah-mudahan dia punya rasa simpati dan empati kepada masyarakatnya. Karena jangan kalau cuma simpati saja kan cuma rasa kasihan. Tapi kalau empati kan dia bisa merasakan apa yang saya rasakan, akhirnya dia sudah bisa merasakan, dia bisa memposisikan dirinya ke saya, jadi dia bisa memberikan solusi yang terbaik. Jadi kami sebagai masyarakat Makassar menunggu hasil kerja-kerja yang pemerintah baru, apakah dia akan memberikan
solusi untuk kami di pesisir dan di Takalar, di Burumigrang dan semua yang masyarakat yang mendapatkan ketidakadilan itu bisa diselesaikan secara baik oleh pemerintah. Harapan saya di situ pemerintah yang baru ini, gubernur, wali kota, lihat kami dan itu yang tadi saya bilang, punya rasa empati lah ke masyarakatnya. Karena kalau cuma simpati saja kan cuma rasa kasihan gitu. Tapi ketika empati yang kalian miliki, maka kalian akan merasakan apa yang kurasakan. Jadi terbating, manajemen ego itu tolong disingkirkan. Ya, Baik, saya baik. seperti itu. Pesan saya ke pemerintah yang Wah, baru. luar biasa untuk pemimpin yang baru ini ya. Jadi ada empati, reaksi, dan actionnya. Jadi jangan hanya janji. Iya. Mbak Isya gimana nih? Apa yang dipesankan? Iya, kalau bicara harapan ini kan juga berkaitan dengan momentum 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Tentunya SP secara organisasi punya harapan besar bahwa kita perlu menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dimanapun itu, di sektor manapun itu, baik pesisir, petani, mahasiswa, dan kita perlu tahu bahwa sebenarnya secara regulasi internasional maupun nasional kita punya banyak kebijakan yang itu sebenarnya melindungi perempuan. Namun kenyataannya kadang pemerintah sendiri tidak memahami itu. Kita mengenal CEDAW misalnya, kebijakan internasional yang itu menyuarakan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan pemerintah memang harus menjadikan persoalan perempuan, kekerasan terhadap perempuan itu adalah hal yang prioritas, hal yang urgent untuk ditangani. Jadi pemerintah tidak boleh mengabaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Terlebih lagi karena kita adalah pemerintahan baru, tentu banyak harapan-harapan yang diberikan kepada masyarakat hari ini. Dan SP sendiri sebenarnya selama ini melihat bahwa situasi kekerasan terhadap perempuan ini juga karena memang bicara soal akses pendidikan, pemahaman dan informasi, dan ini yang perlu dilihat oleh pemerintah untuk membangun budaya yang lebih sensitif terhadap perempuan, budaya yang lebih adil gender begitu. Penguatan literasi berarti juga ya. Baik, terima kasih Mbak Isya, Ibu Zainab Ya, udah hadir di sini. Mudah-mudahan kedepannya ada solusi terbaik sesuai ekspektasi kita bersama, memberikan solusi yang bisa kembali mensejahterakan rakyat. Amin. Baik, terima kasih banyak sahabat Alwarkas atas setianya Anda mendengarkan kita di sini. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagi nih diskusi saya, boleh langsung putar lagi karena kita live di talk show sore ini di live channel YouTube Rasa FM Makassar. Jadi bisa putar ulang di sana. Jangan lupa like, share juga komen di sana. Dan cukup sampai di sini kembali program Pesona Sore menemani Anda. Saya Sukmawati Soekardi. Mohon pamit kalau ada salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.